Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Kali ini kita akan ngobrol mengenai Oppo X 2021 secara lumayan mendalam ya. Nah, ini kita langsung aja ya guys, kita lihat nih. Ini mengenai penampilannya. Untuk tampilannya itu kalau misalkan kalian lihat sekilas dari gambar ini gue dapat gambar, ibaratnya dapat referensi dari Phoenix Lab ya guys. Jadi kalau misalkan kalian mau lihat-lihat untuk kunjungi channelnya kamu bisa ya. Nah, ini kita langsung aja. Untuk tampilan samping kirinya nih, kamu bisa lihat nih. Ini agak curve ya. Jadi kalau untuk tampilan kanan memang bisa dibilang itu cukup datar. Nah, ini kamu bisa lihat ya. Nah, ini ada penjelasan mengenai review dari orang di China. Jadi ini Phoenix Lab ini, kamu bisa lihat ini tampilan ini yang warna putih. Salah satu keunggulan dari Oppo X 2021 ini adalah kamu bisa mendapatkan bigger view alias layar yang lebih besar. Sini kamu bisa lihat nih. Untuk tampilannya kira-kira seperti ini. Ini tampilan yang warna putih ya teman-teman ya. Nah, untuk ininya dia penggerakan motornya itu di kanan nih guys, sensornya nih. Jadi dia kayak semacam slide untuk memperbesar dan ke bawah untuk menurunkan. Seperti ini teman-teman. Nah, tuh kamu bisa lihat ya. Jadi begitu dia tuh membesar dan mengecil, jadi itu rasio layarnya pun tuh ikut menyesuaikan. Itu keren banget sih kalau menurut gue sih teman-teman. Ini kamu bisa lihat tampilannya. Nah, di sini juga pengen gue kasih tahu beberapa hal, yaitu nih samping kanan nih yang kayak semacam tombol power yang kamu bisa kayak slide ke atas dan ke bawah, itu kan kayak semacam sensor motoriknya ya. Itu berfungsi juga sebagai fingerprintnya nih guys. Jadi kamu nggak bisa lihat ya fingerprintnya ada di belakang, nggak ada ya. Nah, ini untuk penggerakan motornya kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, ini kan kayak semacam layar. Jadi layarnya itu digulung. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kamu bisa melihat yang namanya HP-HP yang namanya folding, ditekuk. Nah, kalau ini digulung, di rolling. Nah, ini kamu bisa lihat ya tampilannya. Di sini sekilas kayak tadi kamu lihat itu mungkin kayak macam batas tekukannya itu masih agak sedikit kelihatan ya. Nah, ini kamu bisa lihatnya. Nah, ini dia menggunakan sumpit untuk kayak semacam ya ilustrasi lah teman-teman ya. Nah, untuk secara beratnya kamu bisa lihat nih, di sini bisa dibilang kayaknya bahannya cukup tebal ya kalau dari gambar ya. Ya kalau bisa dibilang ini tanpa casing ya, kalau kamu tambahin casing lagi bisa lumayan berat, cukup sih. Namun kalau dari ukuran sih termasuk ringkas ya. Untuk ukurannya ini 6,7 inch. Jadi kalau misalkan kamu perlebar itu bisa menambah 0,7 inch. Jadi totalnya jadi 7,4 inch yang kamu dapat nantinya guys. Di sini ada hal juga yang mau gue bicarakan, yaitu nah nih, begitu kamu memperbesar layarnya ini, jadi waktu ini misalkan kamu lagi browsing nih, jadi kamu bisa dapat yang namanya multi view di sebelah kanan dan di sebelah kiri seperti ini nih teman-teman. Di sini yang gue pengen kasih share juga, nah nih kalau misalkan kamu nonton video, nah nih kamu bisa lihat ya, bisa jadi lebih lebar kalau untuk yang portrait, dan kalau yang landscape juga jadi lebih lebar tuh. Bisa lihat ya rasionya ya. Jadi dia menyesuaikan dengan rasio yang ada. Nah, di sini yang kalian harus kalau menurut gua agak cukup kalian harus perhatikan adalah yaitu USB Type C nih teman-teman untuk ngecasnya. Nah, nih kamu bisa lihat nih di sebelah kanan agak atasan nih, pokoknya di kanan bawah lebih handphone ini ya teman-teman ya. Jadi dia ngecas pakai yang namanya USB Type C. Lalu juga untuk speakernya, jadi dia ada namanya seperti ini teman-teman. Nah, untuk speakernya kamu bisa lihat nih dari channel My Mobile ini. Jadi begitu ini di stretch, jadi melebar gini, itu ada kayak semacam speaker di bagian bawah, jadi tempat untuk speaker, dan di bagian sini juga sebelah kiri atau atas ini juga ada nih teman-teman. Jadi kamu bisa mendapatkan yang namanya dual speaker ya teman-teman ya, di bagian kanan dan kiri nih kalau misalkan kamu landscape seperti ini teman-teman. Nah, cuman di sini yang gue pengen jadi concern buat kalian adalah ini waktu pencobaan ini, review ini, kamu bisa lihat ini dia mencoba dengan kamera belakang. Nah, di sini untuk kualitas kamera belakangnya terbilang tuh sangat bagus ya kalau misalkan kamu lihat barusan ya. Nah, di sini kamu bisa lihat nih kalau dari tampilan dari sini teman-teman. Ini kayak ada semacam garis lekukan gini ya. Tapi mungkin kalau misalkan kamu kayak sebagai user ya mungkin tuh nggak gitu bakal kerasa ya. Soalnya kan nanti untuk visualisasi tuh bakal lebih enak tuh dipandang. Soalnya kan layarnya juga udah mantep ya. Nah, di sini nanti kamu bisa lihat ya. Nah, ini begitu diperlebar, nah ini dilihatnya ada guys semacam gas-gas lekukan seperti ini nih kalau misalkan ini. Nah, untuk rangkumannya adalah untuk Oppo X 2021 ini dia menggunakan pengisian daya yaitu USB Type C, dan kamu bisa mendapatkan yaitu namanya dual speaker bagian kiri dan kanan, dan dengan layar yang bisa melebar seperti tadi yang kamu lihat, kamu bisa mendapatkan yaitu namanya pengalaman yang lebih besar lagi tentunya, bigger view and bigger experience.
Namun ada satu hal nih yang masih mengganjal nih teman-teman, mengenai yaitu posisi dari front kameranya di mana ya. Soalnya tadi memang untuk kamera belakangnya itu dikasih lihat. Namun kalau misalkan kalian lihat dari desain yang ada ini, untuk kamera depannya menurut kalian akan ada di mana? Apakah dia akan pop up ke atas atau tuh ada di dalam layar? Nah, untuk hal tersebut gue belum bisa berkata banyak, namun secara teknologi ini tuh udah cukup oke banget ya, dimana kamu bisa mendapatkan HP yang ringkas, bisa masuk ke dalam pocket kamu, kantong kamu, dan juga kamu bisa mendapatkan yang namanya pengalaman di gear view dengan cara rolling motor tersebut. Nah, jika kalian suka dengan pembahasan barusan yang gue sampaikan, jangan lupa kan kasih like, share, dan komen ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini aja dari gue Koyo and have fun. Dadah.